Inilah, inilah yang aku khawatirkan, Cundomanik. Inilah yang kutakutkan. Kenapa Kanjeng Ratu? Apa yang Kanjeng Ratu cemaskan? Ratu Gendeng Permoni, Cundomanik. Ratu Gendeng Permoni? Ya, Kenapa dengan Ratu Gendeng Permoni, Kanjeng Ratu? Gendeng Permoni memperalat Niwingit. Memperalat Niwingit? Dengan kekuatan Ratu Gendeng Permoni, Niwingit yang punya dendam pada Tumenggung Cokro Nanggolo kini datang ke Katumenggungan untuk melampiaskan sakit hatinya. Kalau kedatangan Niwingit ke Katumenggungan akan membahayakan keselamatan Ni Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, izinkan saya untuk menghadang jalannya, Kanjeng Ratu. Menghadang jalan Niwingit sama dengan menghadang jalan Gendeng Permoni, Cundomanik. Apa ini tidak akan membuka permusuhan antara Segoro Kidul dengan Setro Gondomait? Kalau memang itu yang harus terjadi, apa boleh buat, Kanjeng Ratu? Tidak. Bagaimanapun, aku tidak ingin bermusuhan dengan Setro Gondomait. Kita harus menghindari permusuhan antara penguasa gaib dengan penguasa gaib yang lain. Hus, ngangok terus. Ya, maklum. Namanya juga pengantin baru. Kalau malam jaga begini, jaga istrinya siang. Mesra-mesraan di siang hari. Lah iya. Cerita toh. Waduh. Apanya ya waduh? Enak ya. Loh, belum apa-apa sudah cerita dulu toh. Tahu? Jangan, dia apa-apakan Nyi. Mana? Di kediaman Tumenggung, pesta besar-besaran digelar untuk menyambut sang pewaris tahta yang telah lama dinantikan lahir dari rahim permaisuri. Di balik riuh kebahagiaan, di malam yang tampak damai, bahaya mengintai dalam diam. Dari kejauhan, Nyai Wingit, arwah yang dipenuhi dendam, bangkit dari kelamnya sejarah dengan amarah membara, melangkah menuju Katumenggungan untuk satu tujuan, membalas dendam. Ada apa ini? Niwingit ngamuk, Raden. Dia ke arah dalam ageng. Niwingit. Betul, Raden. Kenapa kau seperti ini? Merusak dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kenapa? Aku ingin ketemu Cokro Nanggolo. Minggir! Cundomanik, Iya, Kanjeng Ratu.
perkembangannya semakin gawat, Cundomanik. Niwingit sudah menerobos pintu gerbang. Maka dari itu, Kanjeng Ratu, izinkan saya ke Katumenggungan. Aksi harus dilawan dengan aksi. Tidak, kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada. Di sana ada Yudo Turonggo. Bisikan, agar ia tahu, wingit yang datang bukan wingit yang sebenarnya. Cokronanggolo! Keluar! Hadapi aku! Ketiwasan, Kanjeng. Ada apa? Anu, Niwingit bikin geger. Niwingit? Iya, Kanjeng. Maaf Kanjeng Tumenggung. Banyak prajurit telah tewas oleh Niwingit. Dan sekarang dia telah masuk ke dalam Ageng Katumenggungan. Sebentar, Dinda. Cokronanggolo! Keluar! Keluar, Katumenggung penipu! Temui aku! Para prajurit yang berjaga tertawa tanpa curiga, hingga mendadak kaku saat sosok Nyi Wingit muncul dari kabut pekat. Ketakutan merayap ke dalam hati mereka, tubuh mereka gemetar, kehilangan daya di hadapan kekuatan arwah itu. Satu persatu mereka tumbang, dan bahkan kepala keamanan terbaik pun tak sanggup menghadapi kekuatan mengerikan Nyi Wingit. Tumenggung terlambat mengetahui kehancuran yang telah melanda tempatnya. Dengan hati gemuruh, prajurit yang tersisa melaporkan kehancuran itu padanya. Apa tidak salah yang kulihat ini, Yudo Turonggo? Kamu kalah dengan Niwingit. Kanjeng, dia bukan Niwingit yang sebenarnya. Seperti ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Tidak. Akhirnya kamu keluar juga, Cokronanggolo. Wingit, benar-benar mentengkerek kamu. Wong cili ongklak angklik. Gegabah kamu. Kurang ajar, kurang totoh. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu berani jangkar? Memanggil tanpa hormat kepada aku. Aku ini Tumenggung, yang bisa menentukan hitam putihnya nasibmu. Dulu. Itu dulu. Tapi sekarang, aku yang akan menentukan hitam putihnya nasibmu. Bukan kau! Dan ayo, jangan berbahaya. Siapa kamu sebenarnya? Siapa yang menjadi pelindungmu, Niwingit? Kamu ketakutan? Kamu takut, Cokronanggolo? Tidak, tidak. Sedikit pun aku tidak takut padamu. Termasuk pada pelindungmu. Kamu sombong, Cokronanggolo. Kamu sombong. Akan kubuat kamu menangis dan menyembah kakiku. Tumenggung Cokronanggolo, ojo kadok wani kurang dugung. Hati-hati menghadapi wingit yang bukan wingit yang sebenarnya. Gusti Ayu, jangan Gusti Ayu. Aku tahu kini. Yang kita hadapi ini mayat hidup, Yudo. Kita tidak akan pernah bisa membunuh mayat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Cari patok kuburan. Tancap dengan patok itu. Ayo lakukan. Baik, Gusti. Murka dan tak percaya, Tumenggung bergegas keluar dari Kedaton, memimpin pasukan sendiri untuk menghadapi Nyi Wingit. Pertempuran sengit tak terhindarkan, namun serangan Tumenggung tak mampu menembus kekuatan gelap yang melindungi sang arwah.
Ketika harapan hampir sirna, Tumenggung memerintahkan kepala keamanan untuk mencabut nisan dari makam Nyi Winggit, berharap ini dapat melemahkan sumber kekuatannya. Tapi sebelum lenyap, Nyi Winggit melontarkan kutukan mengerikan, sumpah yang akan menghantui raja dan permaisuri. Kata-kata itu dianggap Tumenggung hanya ancaman kosong. Cukup nih, Wingit. Cukup. Cokronanggolo, bangun! Merangkak dan ciumlah kakiku. Tidak akan pernah, Nyi Winggit. Tidak akan pernah. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Winggit, kamu boleh merasa kuat. Boleh menepuk dada karena berhasil mempermainkan Tumenggung Cokronanggolo. Tapi, perlu kamu ketahui. Aku prajurit pengalaman, Satrio Linui. Siapapun kamu, aku lebih kuat dari kamu. Hanya patok kuburan yang mampu mengingatkanmu bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya sekedar mayat yang harus dikubur. Terkutuk kau! Terkutuk kau, Cokronanggolo! Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu mayat dan harus kembali ke kuburmu. Baik. Baik. Aku memang tak bisa membalas sakit hatiku padamu. Tak bisa menuntut apa yang kuinginkan. Tapi dengan ketajaman lidahku, kukutuk kau, Cokronanggolo. Dengar apa yang akan kukatakan. Bayi yang ada di dalam perut istrimu akan menjadi sumber bencana. Ia akan membunuh bapaknya sendiri, mengawini ibunya sendiri, dan akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku! Dan akan terlaksana. Jadi ke situ arahmu, Gendeng Permoni. Kau gunakan lidah Nyi Winggit untuk mengutuk bayi itu. Baik. Kita lawan dia. Kita serang dia. Kita habisi dia. Betul, Nyi. Aku memang tidak bisa mencabut kutuk. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tak akan pernah surut. Tidak. 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 Kutukmu tidak akan terlaksana, Nyi Winggit. Tidak akan pernah terlaksana. Di sudut alam lain, Nyai Roro Kidul menyaksikan kejadian ini dengan tatapan tajam. Ia tersentak melihat kutukan Nyi Winggit mulai merayapi keluarga kerajaan. Meski dengan kekuatan yang luar biasa, Nyai Roro Kidul tak mampu membalikkan kutukan itu, karena arwah Nyi Winggit telah terjerat kekuatan hitam Gendeng Permoni. Namun, ia bersumpah melindungi sang bayi dari ancaman kutukan, menggunakan segala kemampuannya. Nenek, Surolango. Ibu.
Nenek. Nenek. Kanda, Kanda bermimpi lagi. Iya, mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang bayi yang baru lahir. Berdarah-darah dan menyerang. Mudah-mudahan mimpi itu hanya bunga tidur, Kanda. Hanya bunga tidur. Saya mohon maaf, Gusti. Nyuwun pangapunten. Saya benar-benar tidak bisa meramalkan arti mimpi itu. Saya tidak bisa. Ya sudah kalau begitu. Lihat itu Cundomanik, Cokro Nanggolo yang gelisah. Ia yang sebelum ini sombong dan tidak mampu mengendalikan diri, kini harus bertanya ke sana. Mimpi buruk mulai menghantui raja. Dalam tidurnya, ia terus-menerus melihat bayangan kelam, bayi yang konon akan menjadi penyebab kematiannya. Gelisah dan dirundung ketakutan, raja mengumpulkan pendekar terhebat untuk menemukan cara mematahkan kutukan ini. Di tengah keresahan, para selir menyarankan jalan keji, membuang sang bayi demi keselamatan raja. Namun, meski dihantui ancaman, Tumenggung menolak, teguh mempertahankan kehormatan dan darah keturunan yang takkan ia hianati. Nanggolo, mudah-mudahan dia tidak salah langkah. Yudhatrongo. Sudah punya saran? Belum, Kanjeng. Maaf. Mimpi itu datang lagi. Dan masih ada hubungannya dengan kutuk Niwingit. Apa yang harus saya lakukan dengan bayi itu? Ampun, Gusti. Saya tidak berani berpendapat. Tapi, kalau mengenai keamanan Katumenggungan, jangan khawatir. Penjagaan akan lebih diperketat. Dan para pendekar barulah yang nanti ikut memperkuat, Gusti. Sudah ada berapa pendekar yang dapat kamu kumpulkan? Ditambah salah satu dari mereka yang menang menjadi 20 orang, Gusti.
Kanjeng Tumenggung, Loralini, siapa yang menyuruhmu ke sini? suara hati saya, Kanjeng. Suara hati. Kamu bicara tentang apa? Tentang bayi yang ada di dalam kandungan Kang Bo Ayu Sekarsari, Kanjeng. Lancang kamu. Mohon maaf, Kanjeng. Tapi saya punya saran agar kutuk Niwingit bisa dihindari. Aku tidak membutuhkan saranmu. Untuk menghindari kutukan, apa salahnya kalau bayi itu dibuang, Kanjeng? Gila kamu. Kamu bicara